Kita akan memulai pembelajaran kita pada sore hari ini mengenai cipta lagu, ya, bersama dengan Bapak Fani Kalensang. Nah, secara singkat saya akan bacakan biodata beliau. Pak Fani Kristianus Kalensang lahir di Tomohon, Sulawesi Utara 21 April. Waduh, bentar lagi mau ulang tahun nih Pak Fani. Ya, tahun 1978. Bertempat tinggal di BSD Tangerang Selatan, parokinya Serpong Gereja Santa Monica BSD. Beliau saat ini sebagai guru seni musik di Sekolah Dasar Santo Antonius dari Padua BSD. Selain sebagai guru, beliau juga aktif sebagai pelatih vokal dan paduan suara, serta instruktur alat musik seperti piano, organ, dan keyboard. Juga menjadi juri dari berbagai lomba vokal dan paduan suara. Beliau juga sudah banyak menciptakan lagu, terutama lagu-lagu liturgi. Beliau juga masuk dalam kepengurusan LP3KN sebagai anggota bidang lomba. Ya, berikut beberapa karya yang sudah diciptakan. 3 Ordinarium Misa, Misa Santo Rafael, Misa Santo Blasius, Misa Santo Don Bosco. Beberapa mazmur yang terdapat dalam buku Mazmur Tanggapan yang Baru, ya, tahun 2020. Ada juga lagu Puji Tuhan Allahmu yang termasuk dalam salah satu lagu lomba Pesparani pertama dalam kategori lagu anak yang dilombakan pada Pesparani yang pertama. Kemudian ada lagu Mars Sekolah Don Bosco Manado dan menciptakan juga lagu Mars SD Santo Antonius dari Padua BSD. Ya, mari kita beri sambutan yang meriah. Boleh pakai tepuk tangan virtual, pakai jempol, pakai hati boleh. Silakan Bapak Fani Kalensang. Oke, kita masuk ke materinya. Sharing saya tentang making melodies with my heart. Jadi bagaimana kita membuat melodi, ya, katanya dengan hati. Ya. Sesuai dengan juga tema Hari Komunikasi Sosial, ya, dengan hati, mendengarkan dengan hati. Nah, jika kita lihat judul ini, apa kira-kira yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Kira-kira apa? Teman-teman boleh memberikan respon. Kalau lihat making melodies with my heart, apa yang pertama kali teringat? Membuat lagu dengan hati. Iya, membuat lagu dengan hati. Ya, oke. Ya, terima kasih. Pertama-tama kalau kita lihat making melodies with my heart, kata-katanya saja, ya kita nanti akan teringat dengan sebuah lagu yang judulnya sama. Making melodies with my heart. Ini lagunya. Oke, boleh kita nyanyikan bersama? Pianonya kedengaran ya? Making melodies with my heart, making melodies with my heart. Making melodies with my heart. Making melodies with my heart. Making melodies with my heart for the King of Kings. Lagu ini nanti diteruskan dengan ada gerakan, ya, thumbs in, elbows up dan lain sebagainya. Sangat cocok misalnya dibawakan dengan anak-anak, mereka akan sangat senang. Ya, making melodies with my heart. Oke, ya, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam hal penciptaan lagu, pertama-tama mari kita coba lihat dulu unsur-unsur apa yang penting untuk membentuk lagu, ya, membentuk sebuah lagu atau sebuah nyanyian. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal ada kata lagu dan musik. Ya. Kalau musik itu ya keseluruhan dalam arti seutuhnya.
Sedangkan kalau kita bilang lagu atau nyanyian, itu adalah musik yang ada syairnya, ya, yang punya kata-kata. Dalam bahasa Inggris itu ada dibedakan. Jadi dalam bahasa Inggris ada dikenal dengan istilah song. Song itu adalah lagu atau nyanyian yang ada liriknya. Kemudian ada yang istilahnya piece. Piece atau work atau composition, yaitu karya musik instrumental tanpa lirik. Oke. Nah, musical elements. Unsur pertama yang harus dan pasti ada dalam musik yang membentuk musik itu sendiri adalah adanya melodi. Melodi itu adalah rangkaian nada yang dibuat, ya, sengaja dibuat oleh pencipta lagu dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang akan disampaikan lewat melodi yang dia bikin. Melodi itu juga pasti berbicara sesuatu. Ya. Melodi juga disebut sebagai bagaimana perubahan pitch atau tinggi rendah nada yang terjadi dalam irama. Nanti kita akan lihat hubungan-hubungannya. Melodi ini adalah sesuatu yang paling diingat orang. Ya. Ketika dia mendengarkan lagu, ya yang pasti dia akan mendengar melodi ini. Karena itu sangat penting bagi kita dalam hal menciptakan lagu atau dalam hal songwriting, ya istilahnya, untuk menciptakan nyanyian, adalah dengan membuat melodi yang catchy dan memorable. Jadi yang berkesan, ya, yang enak didengar dan memberikan kesan mendalam. Ya. Melodinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ritme atau ritme. Unsur kedua yang paling penting ini. Melodi terjadi dalam irama. Irama inilah yang mengatur jalannya si melodi tadi. Ritme menggerakkan lagu untuk maju. Dalam lagu ini kita akan bertemu dengan yang namanya time signature atau tanda birama. Juga ada genre, ya. Jadi ada ballad, slow rock, rock pop, dan lain sebagainya. Banyak. Nah, ini ada di dalam ritme. Dan unsur yang ketiga yaitu harmoni. Nah, harmoni ini sederhananya adalah teman dari melodi. Kemana pergi si melodi, si harmoni di situ selalu berada. Dan sebagai seorang sahabat yang baik, ya, harmoni itu selalu mendukung keberadaan si melodi. Harmoni selalu mendukungnya. Harmoni meletakkan dasar bagi melodi untuk bisa dinyanyikan dengan baik dan enak. Kalau melodinya ada, kemudian misalnya harmoninya kita salah memberikan, nanti orang akan jadi bingung bagaimana cara menyanyikannya. Nah, dalam hal harmoni kita akan bertemu dengan yang namanya akord, progresi akord, modulasi atau perubahan tangga nada, terus mood lagu dan lain sebagainya. Akord mayor itu pasti menciptakan suasana yang riang gembira, sedangkan akord yang minor itu menciptakan suasana gelap, suasana sedih, tidak pasti dan lain sebagainya. Nah, unsur yang keempat yang juga sangat penting pastinya adalah lirik. Lirik yang baik itu adalah lirik yang bisa menyampaikan sesuatu, punya pesan yang kuat. Lirik itu harus mampu bercerita, harus mampu membuat pendengar terkesan dan tertarik, dan kemudian bisa memuaskan emosi si pendengar. Nah, demi keindahan lirik, kita juga akan bertemu dengan yang namanya rima. Ya. Yang walaupun dalam perkembangan penciptaan lagu selanjutnya, seringkali sudah banyak orang tidak memperhatikan hal ini. Karena lebih penting adalah isi dari lagu tersebut. Oke. Nah, kita kemudian bertemu dengan unsur-unsur yang lain, yang lebih kecil daripada yang 4 tadi. Ketika membawakan musik tersebut, atau lagu ini, ya kita juga harus memperhatikan unsur-unsur lain. Seperti dinamika, ya, di mana ada fortissimo, forte, mezzo piano, pianissimo. Ya. Kemudian ada tempo. Ya. Ini adalah seberapa cepat lagu itu dibawakan. Ya.
lambat atau menengah, medium, atau cepat, quick. Kemudian ada musical instruments, jadi kita juga memperhatikan alat musiknya. Dan yang terakhir adalah background of music atau history atau sejarah dari lagu tersebut. Nah, kesemua unsur-unsur ini membawa penikmat musik itu kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu emotional center atau pusat perasaan kita, pusat perasaan orang yang mendengarkan. Ya. Emotional center ini ada dalam setiap diri kita. Ya, untuk emotional center inilah yang membuat kita bisa menyatakan bahwa oke, saya suka ini atau saya tidak suka itu. Ya. Jadi dan tujuan kita menciptakan lagu tentu saja adalah kita pengen orang yang mendengarkan itu akan suka, ya. Itu tujuannya. Oke, jadi semua hal ini tentu sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan memang harus diperhatikan dengan sebaik mungkin. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba membawakan alur kerjanya. Ya, nanti Mas Natalis akan menjelaskan alur penciptaan musik atau lagu atau nyanyian yang akan dimulai dari penciptaan lirik. Nah, saya akan coba sharing tentang bagaimana menciptakan musik itu bermula dari melodi. Nah, dari melodi kita akan berurusan dengan apa? Nah, di sini kita akan berurusan dengan motif, frase, form, journey atau perjalanan lagunya itu. Ya. Kemudian ada lirik. Nah, lirik di sini adalah pengetahuan, tema, kalimat inti, tujuannya. Pengetahuan bukan berarti ilmu ya, tapi bagaimana kita mengetahui apa yang akan kita bawakan, apa yang akan kita tulis, Pak. Dan nanti menghasilkan sebuah lagu. Itu bahwa melodi indah, kemudian isinya tersampaikan. Oke. Nah, membuat lagu ini bisa juga kita sandingkan dengan misalnya kita membuat artikel atau karangan, prosa, puisi, dan lain-lain. Kalau lagu itu bermula dari not, ya, sebagaimana kita kalau tulis karangan kan berasal dari huruf ya. Saya, S-A-Y-A, mau, M-A-U. Tapi kalau kita membuat musik lagu mungkin kita akan bicara tentang do, re, mi, do, re, mi, do, dari not. Ada 8 not dalam satu oktav dan 5 not tengahan dan kira-kira 2 oktav lebih yang bisa kita manfaatkan untuk membuat lagu. Not bergabung atau not itu kita buat, kita ciptakan membentuk satu motif. Motif ya. Motif itu adalah unit terkecil dari musik yang mana sudah memiliki bentuk ritme yang cukup sehingga mudah dikenali. Nanti kita akan lihat bagaimana motifnya. Huruf-huruf itu membentuk kata. Nah, motif itu kemudian berkembang menjadi frase sebagaimana kata berkembang menjadi kalimat. Frase kemudian berkembang menjadi bentuk atau form. Dan kalau kalimat itu berkembang menjadi alinea. Dan nanti akhirnya mendapatkan hasil akhir bahwa lagu dan karangan kita selesai. Gitu ya. Nah, teman-teman semua, apakah semua orang bisa menciptakan melodi? Bagaimana? Apakah semua orang bisa menciptakan melodi? Bapak Ibu, Romo, Suster, Pater? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Yakin? Yakin? Yakin. Mantap, ya. Ya, tentu saja ya. Karena kalau tidak yakin, ya pasti kita tidak akan di sini, ya. Tidak akan ada di sini, tidak akan ikut lomba dan lain sebagainya. Tidak ada menciptakan lagu. Mana ada pelatihannya sampai 2 kali lagi ya. Oke, setiap orang pasti bisa menciptakan melodi. Sesederhana apapun melodi itu, ya, tetap akan menunjukkan bahwa kita itu bisa membuat melodi. Orang yang paling pintar membuat melodi itu siapa? Mama. Coba lihat itu mama, ibu-ibu yang gendong anak, yang untuk menidurkan anak, dia rela nyanyi macam-macam. Nggak tahu lagunya apa, ya, tapi bisa lah, ya.
dia bisa menciptakan melodi sendiri demi anaknya bisa tidur. Itu contoh sederhana saja bahwa setiap orang itu pasti bisa menciptakan melodi. Oke, sekarang kita akan coba membuatnya. Ya, saya seperti bilang tadi bahwa saya akan coba dari musiknya. Ya, kalau pas Natalis nanti akan berangkat dari lirik. Ya, tinggal kita pilih mana yang lebih baik, mana yang kita bisa. Kita mulai dari membuat verse atau bait. Bait satu misalnya ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, ayo kita tentukan dulu time signature dan genre lagu yang akan kita buat. Lagu kita kan seperti apa? Kita mau bikin 2/4, ya, time signature-nya 2/4 atau 3/4 atau 4/4 atau 6/8 dan lain sebagainya. Ya. Saya bercerita sedikit yang tentang lagu Pujilah Tuhan Allahmu itu yang tadi disampaikan Mbak Lisa. Waktu itu saya menciptakannya sesudah ngobrol dengan teman mengatakan berbicara tentang lagu perayaan Paskah. Tiba-tiba saya terilhami lah, ya. Dan time signature yang saya dapat pertama 6/8. Saya coba akan bikin lagu dalam 6/8. Saya tertarik dengan lagu Paskah yang apa itu? Oke, itu. Iya, ya. Kemudian saya coba dengan kata-katanya itu pujilah Tuhan Allahmu. Akhirnya jadi. Puji Tuhan, kita dia. Puji Tuhan Allahmu dengan lagu merdu. Nah, kemudian ya setelah time signature dapat sudah akhirnya bisa jalan terus ya. Ilham itu seringkali langsung datang tuh. Nah, enak kita kalau bikin lagu ketika ada ide yang langsung mengalir sampai selesai. Tapi seringkali juga ya lagu kita buat susah banget. Ya. Ada yang lagu yang butuh beberapa hari, ada yang butuh beberapa minggu, beberapa bulan dan lain sebagainya. Oke, ketika kita sudah menentukan time signature-nya, kita akan coba genrenya seperti apa. Ada macam-macam genre, ada singer-songwriter, ada rock, pop, R&B, country, blues and folk, gospel and Christian, jazz, dan lain-lain sebagainya. Banyak. Ya. Jika kita sekarang lagi berada di depan keyboard seperti saya sekarang, ya, itu ada banyak style-style musik yang bisa kita lihat di sana. 8 beat, 16 beat, cha-cha, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, kita tinggal menentukan lagu saya kira-kira akan seperti apa. Nah, setelah kita menentukan time signature dan genrenya, oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Kita jamming, kita main-main, playing around. Ya, kita tentukan nada dasar kita apa? Misalnya C, oke, C. Nah, kita coba. Misalnya kita pilih salah satu. Ya, ini ada beberapa progresi akord yang saya tulis di sini yang banyak sekali dipakai untuk menciptakan lagu-lagu pop sekarang. Jadi ada akord 1, 4, 5. Ini saya tulis dalam nada dasar C ya. Jadi akord 1, akord 4 F, akord 5 G. Oke, dan itu kita coba dimainkan. Ya, kita ambil gitar atau keyboard atau piano atau alat musik harmonis lainnya. Ya. Kita coba mainkan aja, playing around. Begitu. Diulang sambil lama-kelamaan kok ada 1-2 not yang nyangkut di kepala gitu ya. Nah, oke. Ada beberapa progresi akord ini yang saya suka banget dengan progresi akord yang terakhir 4, 3, 6 minor dan 2, 7. Ini ada lagu yang sangat familiar ya. Bapak Ibu mungkin tahu, ya pasti tahu lah lagu ini.
mayor, E, A minor, D. Iya, ya. Semua karena cinta. Ya. Oke, enak banget lagunya. Oke, let's play around. Yang pasti kita akan mulai jamming sesuai dengan genre dan time signature yang sudah kita tentukan ini. Ya. Oke, saya coba sambil kita main ya, dan kita akan coba bikin motif-motif singkat, ya, sederhana, lagu sederhana. Misalnya saya akan ambil misalnya progresi akord 1, 6, A minor, 4, F, G, 5. Ulang lagi. Bapak Ibu boleh sambil mendengarkan, bisa kemudian tercipta melodi yang singkat dulu. Diulang-ulang akord. Oke, mi, do, fa, re, mi, re, mi, do, fa, re, mi, re. Oke. Nah, saya dapat ini. Mi, do, fa, re, mi, re, misalnya. Ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Coba. Oh ya, kalau kita tidak punya alat musik harmonis itu gimana? Ya, tidak punya piano, tidak punya keyboard di rumah, atau punya alatnya tapi tidak tahu cara memainkannya. Nah, santai. Teknologi sudah makin maju. Ada teman-teman bisa mengunjungi website ini, ya, atau juga bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Ada. Coba kita akan tunjukkan. Mungkin belum kelihatan tadi ya. Nah, ini misalnya. Bapak Ibu sudah bisa lihat websitenya? Sudah. Ya, sudah. Ya. Nah, ini aplikasinya, ya, websitenya chord.com. Nah, di sini kita bisa lihat ini akord-akord yang ada di sini kita bisa ganti. Misalnya coba kita, belum ada suara. Kita misalnya pilih akord C misalnya, ya, C mayor. Oke, kemudian kita ganti misalnya tadi A minor. Oke, terus kemudian kita ganti tadi F, ya, F mayor. Kemudian di sini kita ganti dengan G. Ya, caranya seperti itu, tinggal diganti. Nah, kemudian kita play. Sambil kita mencari ide, ya. Kita ini bisa diulang-ulang, ya. Gitu. Temponya bisa kita atur, misalnya lebih lambat. 4. Nada dasarnya juga bisa kita ganti. Misalnya kita mau ganti nada dasarnya F misalnya, kan otomatis terganti. Atau misalnya kita nggak punya ide, kita generate aja tiba-tiba gitu. Ini akan memberikan ide buat kita. Ini bagus juga ya aplikasi ini supaya kita gampang menemukan ide seperti tadi. Oke, kita lanjut. Luar biasa. Kita lanjut ya. Ya, memang kemajuan teknologi sudah sangat maju ya.
Oke, nah selanjutnya itu bagaimana kita membuat motif. Motif yang pertama kita buat, ya, jangan dulu yang susah-susah. Ya. Kita perhatikan bahwa sementara kita jamming tadi, ya, kita sudah bisa bersenandung kecil-kecil, bikin melodi singkat, ya, atau motif-motif tadi. Buat motif yang isinya chordal tone dulu. Chordal tone itu adalah not-not yang berada dalam akord. Jadi misalnya akord 1, do, mi, sol. Kita buat, ambil saja dari not-not itu. Mi, do, ya tadi kan. Akord C, saya pasang akord C. Not yang saya ambil, mi, do. A minor, la, do, mi. Kita ambil lagi. Mi, do. Akord F, fa, re sebenarnya termasuk di akord D minor ya, tapi tidak apa-apa. Fa, re, akord G, mi, re. Nah. Jadi berisi not sederhana, dan karena ini masih bait, masih awal, kita mulai dari nada dengan range yang di bawah, ya. Nada dasar C sampai E bisa sekitar do sampai sol. Kalau tadi C, ya. Kalau nada dasar F sampai A flat misalnya, ya bisa sol, do, sol, re, sol, mi, re, do. Kalau nada dasar A sampai B itu, ya sekitar mi, sol, fa, la, sol, re, mi. Awali dengan nada-nada rendah, nada-nada yang nyaman dinyanyikan, nyaman di telinga. Motif ini nanti akan bisa kita kembangkan, ya. Nah, motif ini akan bergerak dalam tiga cara bergerak, tiga cara pergerakan. Yaitu misalnya pertama step. Step itu artinya dia bergerak satu tingkat ke atas atau satu tingkat ke bawah. Mi gerakannya ke fa atau ke re misalnya. Nah, itu disebut step. Ada gerakan skip. Kalau skip itu melompat, melewati satu not. Mi, sol, mi, do. Itu artinya dia skip. Dan ada motionnya leap, ya. Mi, la, do, si, re, fa, do, misalnya. Ya, itu leap. Lebih dari interval 3. Interval 3. Oke, kemudian coba berusaha mengembangkan motif yang dibuat, ya. Kemudian dengan repetisi, pengulangan, ya, kalau perlu merubah motif yang ada. Seperti tadi, ya. Mi, do, mi, do, fa, re, mi, re. Sekarang saya kembangkan misalnya, ya, dari mi, do, mi, do. Saya jadikan misalnya mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do, mi, re. Nah, motif kita sudah lebih lengkap. Re, do, re, mi, re, do, re, mi. Atau kemudian kita bisa bikin variasi, ya, improvisasi sedikit, ya, bahwa kalau lagu pop itu kan biasanya ada yang namanya sinkop, ya, itu penuh dengan sinkop, pergeseran tekanan. Mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, do, fa, mi, re, do, mi, re, do, re. Oke, itu frase pertama misalnya. Ya, mulai kita berkreasi. Makin kreatif kita, makin pasti makin bagus melodi yang kita buat. Nah, kita kembangkan dengan repetisi. Jadi misalnya itu kita ulang lagi. Mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, do, fa, mi, re, la, la, sol, sol. Kita buat perubahan sedikit supaya tidak monoton dan tidak membosankan.
Nah, ini ada beberapa cara pengolahan, pengembangan motif. Nanti Bapak Ibu bisa, nanti materinya akan di-share, akan di-share, kemudian bisa Bapak Ibu coba mencari apa maksudnya. Saya hanya akan menjelaskan coba sedikit aja karena waktu kita terbatas. Ada banyak sekali cara, ya. Oke. Nah, dari sedemikian banyak cara ini, Bapak Ibu harus ingat bahwa ini bukan aturan. This is not rule. Ini adalah guidelines. Jadi cuma pendamping aja, ya. Cuma membuka jalan saja. Tidak harus seperti ini, ya. Ini hanya guidelines saja. Nah, oke. Ada beberapa pengolahan, pengembangan motif seperti repetition. Repetition itu berarti kita mengulang secara murni semuanya. Fa, mi, do, mi. Fa, mi, do, mi. Oke, not-nya kita ulang keseluruhan. Kedua adalah rhythmic retention, pitch change. Jadi ritmik iramanya kita pertahankan, tapi melodinya kita ganti. Misalnya fa mi do mi, fa sol si do. Ritmiknya kita pertahankan, tapi notnya kita ganti. Terus ada yang sequence. Sequence itu ya ada dua jenis sequence. Ada yang namanya exact sequence. Jadi kualitas intervalnya sama. Misalnya tadi fa mi do mi, do si sol si. Itu intervalnya sama. Fa mi jarak setengah, do si juga jarak setengah, mi do jarak 2, si sol jarak 2 juga ya. Jadi intervalnya sama. Atau ada cara kedua yaitu inexact sequence. Jadi diulang tapi kualitas intervalnya berbeda. Yang sering kali kita dapatkan. Fa mi do mi, sol fa re fa. Ya. Jadi urutannya sama, polanya sama, ritmiknya sama, notnya beda. Beda dan intervalnya ada kemiripan ya. Fa mi do mi, sol fa re fa, gitu. Polanya sama. Terus ada extension, truncation, inversion, retrograde, ada diminution yang mengurangi, augmentation menambah, segmentation itu memotong, ya, permutation notnya diacak-acak dan lain sebagainya, banyak sekali. Ada contoh-contoh. Ya. Oke. Nah, oke. Sambil mengembangkan motif yang ada, ya, kita juga udah boleh merencanakan bentuk form lagu kita seperti apa. Jadi kita akan bertemu dengan seperti ini. Ayat, refrain. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, kita biasa mengatakan ayat, refrain, bait, refrain, bait, refrain. Ini ada verse, chorus. Walaupun sebenarnya artinya berbeda ya. Chorus sama refrain itu sebenarnya tidak sama. Karena ada istilah refrainnya itu ada istilahnya sendiri. Ada yang istilahnya bagannya bentuknya verse, pre-chorus, chorus. Atau ada verse, chorus, ada bridge. Ya. Bagian yang ketiga ini yang banyak sekali ada dalam lagu-lagu pop sekarang. Verse, ada pre-chorus, chorus. Jadi ada bait, kemudian dia mempersiapkan untuk masuk ke chorus. Balik lagi verse, pre-chorus, chorus. Terus ada bridge, ya, bagian baru. Kemudian dia kembali ke chorus, terus coda tutup. Ya. Jadi mulailah kita coba melihat, saya mau bikin lagu saya dalam bagan seperti apa, bentuknya seperti apa.
Nah, ingat, jangan pernah ragu untuk selalu evaluasi. Lihat lagi not-not yang sudah dibuat tadi itu cocok nggak, ya. Edit lagi, ya. Mungkin ada not yang baru yang bisa kita masukkan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membuat ayat, bait atau verse tadi, ya tadi sudah jadi ya. Re do re mi re do re mi, do fa mi re do mi re do re, mi re do re mi, sol mi re do re mi, do fa mi re la sol sol. Ya, oke. Baitnya sudah oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita pilih. Kita sekarang akan mau ke pre-chorus dulu. Ada bagiannya lain yang akan kita buat dulu sebelum kita ke chorus, atau langsung aja ke chorus, ya. Tergantung pilihan kita. Yang pasti sesudah verse ini selesai, nanti kita harus butuh ide baru yang segar. Ya. Harus ada ide baru. Ciptakan motif baru. Masukkan tension, mulai ada ketegangan sedikit. Range nada yang kita gunakan, kita kembangkan lagi. Lebih besar range-nya. Kita bayangkan lagu itu adalah seperti perjalanan kita, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tempat yang lain itu jauh lebih menarik daripada tempat yang sekarang. Oke. Dan ingat bahwa karena ada perjalanan, mungkin di sana juga nanti akan ada tempat lain lagi yang lebih menarik. Nah, ini yang kita harus buat, ya. Perjalanan kita itu harus yang menyenangkan. Ya. Dan selalu jangan ragu untuk coba evaluasi lagi, edit lagi, dan lain sebagainya. Oke, nah tadi kita sudah lihat baitnya. Saya coba akan menyambung, ya, dengan bagian yang berikutnya, yang pre-chorus saya bilang, ya. Jadi kayak tadi kan, la sol sol. Coba kita berikan ide yang baru, misalnya na 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 Akord yang kita gunakan masih sama. Na 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 na. Range-nya sudah naik, ada mi 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 fa sol, mi sol la mi, mi re do fa, mi re do re, mi fa sol, mi sol la mi, mi re do fa. Kita berikan sesuatu yang baru. Fa sol la do si, na 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 na. Ide baru, motif baru, ya. Kemudian range nadanya yang lebih lebar dan lain sebagainya. Ada mulai ketegangannya mulai naik, ya. Nah, setelah chorus sekarang, oh ya, ini sekarang kita akan buat chorus, ya. Tadi kita chorus, pre-chorus. Sekarang coba dengan chorusnya. Kita sudah naik tadi. Na 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 na. Ya. Kita mau ngapain sekarang? Bagaimana caranya? Ya. Sekarang kita butuh ide yang lebih baru lagi, yang lebih segar lagi, ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan not-not yang cepat, na na na, sorry. Na 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 na. Oke. Coba kita gunakan ide not yang lebih panjang. Ya, bisa. Na 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 na. Progresi akordnya juga yang berbeda, yang na 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 na
terus kita selesai. Na, 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 Nah, sekarang kita mau kemana? Sesudah verse-nya sudah ada, pre-chorus-nya sudah ada, chorus-nya juga sudah kita buat. Apa yang kita akan buat sekarang? Ya, kita bisa kembali, repeated verse and chorus. Jadi kita bisa kembali ke chorus, ciptakan ayat kedua, ayat ketiga, ya. Kemudian ada chorusnya kita bisa ulang lagi, ya. Nah, simple improvisasi bisa kita mulai berikan di sini. Terlebih untuk yang nyanyi. Kalau yang penyanyi itu sangat penting. Sudah ayat, kemudian ref, kita akan kembali ke sana lagi. Nah, saatnya untuk memberikan improvisasi. Iya, selalu ingat, jangan ragu untuk evaluasi dan editing. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa selesai lagunya atau kita masih lanjut lagi. Ada bagian yang lain yang namanya bridge. Ya, bridge atau jembatan. Biasanya isinya tentang penegasan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ditegaskan lagi dengan ide yang baru, ide yang cemerlang di sini, ya. Tension yang diberikan itu harus yang maksimal. Ada note tinggi, kita bisa berikan modulasi, atau ada chord yang lebih menarik yang bisa kita taruh di sini. Nanti di bagian akhir saya akan coba memberikan beberapa contoh lagu dan akan lebih jelas apa yang saya sampaikan pada saat ini. Oke, sekali lagi jangan ragu untuk evaluasi. Lagu kita belum selesai. Nah, selama dia belum selesai, jangan ragu untuk evaluasi dan editing. Oke. Nah, kita bisa kembali ke chorus, sudah bridge, kita kembali ke chorus lagi. Dan koda. Koda itu penutup. Bisa penutupnya bisa macam-macam ya. Ada yang musiknya, ada musik ada outro namanya ya, musik terakhir ya. Atau ada misalnya satu bagian diulang-ulang sampai fade out. Atau ada juga yang langsung berhenti. Ya. Teman-teman coba ingat lagu Let It Go tuh ya. Ketika dia sudah chorus dan diulang lagi, let it go, let it go. Ya, jadi. Ya, kalau lihat filmnya itu terus dia tiba-tiba langsung berhenti. Jadi ada koda yang seperti itu juga, berhenti tiba-tiba, selesai. Ada juga koda yang tadi saya bilang, diulang-ulang sampai fade out. Ada yang kodanya berupa musik instrumental di belakang. Oke, ingat jangan ragu untuk evaluasi dan editing ya. Oke. Bisa ada yang dihapus, ditulis lagi, cetak lagi, hapus, tulis lagi, cetak lagi. Ya, teman-teman perhatikan bahwa gambar yang saya berikan di sini juga berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena kita harus selalu berusaha untuk berikan ide yang baru. Mungkin ide yang kita sudah dapatkan kita bisa edit lagi, ya, kita bisa ganti lagi dan sebagainya. Apalagi nanti kalau sudah masuk kata-katanya, wah itu sangat banyak perlu untuk editing lagi. Ya. Oke, dan selama proses di atas kita juga udah boleh ya isi syair seadanya, lirik seadanya, sehingga kita juga bisa merasakan kekuatan dari melodi kita. Oke, nah ini sekarang saya coba akan berikan beberapa contoh lagu. Mbak Lisa, waktu saya masih berapa lama?
2 menit lagi. 2 menit lagi. Wah, 2 menit lagi. Oke, dengan cepat. Contoh lagu AB. AB, misalnya lagu ini, Kasih dari Surga. Ini bagian A, kemudian ada bagian B. Yang A dan B itu sangat berbeda. Bagian B-nya ya gitu. Beda ya. Perhatikan juga di sini ada word painting yang sangat baik ya. Ini sangat harus kita perhatikan ketika kita membuat nanti liriknya, kemudian kita menyesuaikan melodi kita dengan lirik. Mengalir dan mengalir. Ya, aliran air kan dari atas ke bawah ya, nggak ada aliran air yang dari bawah ke atas. Jadi kita nggak akan mungkin menyanyikannya mengalir dan seterusnya. Tidak akan mungkin seperti naik ke atas seperti itu. Word paintingnya adalah turun ke bawah. Jadi ini sangat bagus, contoh sangat bagus. Ada lagu misalnya AAB ya. Indah rencanamu Tuhan. Ada bait 1, bait 2, terus ada refrainnya di belakang. Ada chorusnya di belakang. Oke, dan ada contoh misalnya AABA. Ya, ini juga banyak sekali kita pakai ya. Kita temukan contoh-contoh lagu seperti ini. Misalnya Ave Maria The Wedding. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. Oke, kemudian diulang. I see the church, I see the people. Your folks and mine, happy and smiling. Oke. Kemudian muncul bagian B. Oh my love, this can really be. Beda banget dengan bagian awal tadi. Ya. Terus ada bagian yang keempat yang ternyata sama persis dengan bagian pertama. A, B, A. Ada contoh lagu yang lebih kompleks lagi. Misalnya ini. Lagu That's Why You Go Away. Oke, saya suka dengan band Michael Learns to Rock. Ya. Sesuai dengan namanya. Mereka memang learns to rock. Jadi lagu-lagunya awalnya sederhana. Ya walaupun sudah begitu kompleks juga ya sebenarnya. Ya. Tapi masih bisa dibilang sederhana sebenarnya. Dan kesini lagu-lagunya makin susah. Akord-akordnya susah dicari. Kalau ini awal-awal masih gampang. Ayat 1 A, ayat 2 A, chorus B, kemudian dia ulang ayat 3, jadi kembali ke A, terus kembali ke chorus B. Nah, ini ada bridge-nya. Bridge, terus kembali ke chorus, ending. Gitu. Atau misalnya ini Pain My Love. Nah ini lebih kompleks lagi bahwa ketika verse masuk ke chorus dia ganti dengan tangga nada yang lain, modulasi ya. Terus kemudian dia balik lagi ke tangga nada awal, back to chorus, kembali lagi ke tangga nada yang kedua, masuk bridge, berpindah lagi tangga nadanya. Dan lebih kompleks. Oke, Bapak Ibu di akhir presentasi ini kita akan kembali ke Making Melodies with My Heart. Jadi nantinya Bapak Ibu kita akan berlatih ya, berlatih membuat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berlatih membuat chorus. Kita mengandaikan lagu Making Melodies ini ada 2 ayat, ada 3 ayat. Ayat pertama, misalnya kata-katanya Making Melodies with My Heart. Ayat yang kedua, kita akan coba ganti dengan with your heart. Yang lainnya tetap sama. Kemudian ada chorusnya, nanti Bapak Ibu bikin. Ya, kemudian ada ayat yang ketiga, yaitu making melodies with our hearts. Hearts, ya. Oke. Nah, chorusnya mau dibikin bagaimana? Ya, tergantung Bapak Ibu. Kreativitas Bapak Ibu. Mau seperti apa silakan, nggak usah panjang-panjang ya, seperti ini kan cuma ada 4 kalimat ya, making melodies with my heart, making melodies with my heart,
Making melodies with my heart for the King of Kings. Oke, buat saja refrainnya atau chorusnya 4 baris juga. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Ya. Lagu-lagunya sekarang kan udah banyak begitu ya. Kalau kita lihat lagu-lagu Korea itu ada yang bahasa Korea, tiba-tiba ada muncul bahasa Inggris. Jadi tidak harus bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita melihat kita membuat chorusnya itu ya. Nanti kemudian minggu depan akan kita bahas sedikit tentang membuat chorusnya ini. Oke, sedikit penjelasan dulu dengan lagu ini. Ya mungkin ini ada ide-ide pokoknya. Do, mi, la, sol. Akord 1, akord 4, akord 1. Yang ada situ. Akord 1, akord 4, akord 1. Ini motifnya pertama. Kemudian dia mengulang dengan perubahan. Ada di sini perubahannya. Akord 2, 5. Dia ulang lagi bagian ini sama. 1, 4, 1. Dan penutup yang sangat berbeda dengan bagian yang di atas. Not yang di atas itu not yang pendek-pendek. Dia ganti dengan not yang panjang. 2 ketuk. Itu satu kontras yang sangat bagus. Ya. Oke, Bapak Ibu nanti kalau membayangkan lagu ini, frasenya bisa jadi seperti ini ya. Misalnya, making melodies with my heart, making melodies with my heart, making melodies with my heart for the King of Kings. Kita pakai dulu not mi, re. Oke, bisa ya? Nanti kemudian ayat 2-nya kita pakai making melodies with my heart for the King of Kings, re, do. Jadi ayat 1-nya berakhir di mi, re. Ayat 2-nya berakhir di re, do. Nah, kemudian Bapak Ibu coba bikin chorusnya. Chorusnya seperti apa nih? Nah, bagian yang ketiga, ayat ketiganya kita menggunakan not yang ini. Do, la, sol, si, do. Begitu. Oke, ini frasa-frasanya, bagian perbedaannya ada di bagian situ ya. Oke, ini tugasnya ya. Kita akan membuat contoh lagu dengan form A, A, B, A. Silakan membuat bagian B-nya. Oke, terima kasih banyak. Waduh, terima kasih Pak Fani. Rasanya udah nggak sabar nih pasti nih Bapak Ibu semuanya udah pingin cepet-cepet bikin nih kayaknya lari ke piano atau ambil gitarnya buat genjreng-genjreng. Seru banget ya Bapak Ibu ya. Menarik sekali ya. Tadi penjelasan dari Pak Fani sangat jelas tentang bagian-bagian lagu dan jenis-jenis lagu. Langsung praktek bikin lagu lagi ya. Dan plus bonus dikasih PR. Ya, ini sebenarnya sekalian latihan buat Bapak Ibu semuanya untuk ya pemanasan untuk nanti akhirnya menciptakan lagu yang sesuai tema pesan Paus. Ya, jadi ini latihan ya Pak Fani ya. Waduh, terima kasih. Selanjutnya kita akan langsung masuk sesi kedua. Kalau tadi Pak Fani memberikan bagaimana tips and trik mengulik melodi ya sebelum akhirnya menuliskan lirik. Itu bagi para pencipta yang kuat di melodinya gitu ya, berangkat dari melodi. Tapi ada juga pencipta yang kuat di lirik ya, liriknya dulu yang diciptakan kemudian belakangan baru melodinya. Nah, bagaimana itu? Bagaimana mengulik lirik? Kita akan belajar bersama-sama dengan Mas Natalis Natalianto.
Selamat sore, Mas Natalis. Alisa. Iya, sebelumnya Bapak Ibu, kita ingin berkenalan dulu nih. Secara singkat saya akan bacakan biodata dari Mas Natalis. Natalis Natalianto lahir di Nangapino 25 Desember. Waduh, nanti Natalan kita sama-sama merayakan ulang tahun Mas Natalis nih. Natal. Ya. Berdomisili di Paroki Santo Albertus Agung, Harapan Indah, Bekasi. Beliau berprofesi sebagai guru seni musik di Sekolah Dasar Bilingual Bunda Mulia Petojo, Jakarta Pusat. Beliau juga menjadi pengurus LP3KN bidang Susdiklat dan juga sebagai anggota tim musik Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Beliau seorang organis, dirigen, pelatih berbagai paduan suara di paroki, serta sering juga diundang untuk menjadi juri dalam beberapa event seperti Pesparani di Provinsi Bangka Belitung, lomba vokal sekolah juga di Pamudi Luhur, sebagai juri juga di lomba paduan suara di beberapa paroki dan beberapa event lainnya. Dan karya-karya yang sudah dihasilkan, ini pasti Bapak Ibu sudah kenal sekali ini dengan lagu ini karena sering sekali dinyanyikan di gereja-gereja ya. Persembahan Hati. Nah, inilah dia penciptanya Mas Natalis Natalianto ya. Ada juga lagu-lagu yang lain ya, Garam dan Terang Dunia, Bapa Kami, Salam Maria, dan beberapa lagu yang lain, lagu Mazmur Tanggapan juga ada di Mazmur Tanggapan edisi yang baru. Ya, langsung saja kita sambut Mas Natalis Natalianto untuk belajar bersama-sama memberikan sharingnya bagaimana mencipta lagu yang berangkat dari lirik. Silakan Mas Natalis. Terima kasih Mbak Lisa. Selamat sore untuk Romo, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya ya sore. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan sudah disampaikan Pak Fani semua. Ya, tadi Pak Fani sudah menjelaskan dengan sangat rinci ya. Sebenarnya saya di sini kemarin saya diminta untuk kasih materi sebenarnya ya. Tapi setelah melihat Pak Fani sudah kasih materi yang sudah cukup banyak dan sudah sangat kaya itu ya. Jadi makanya saya kemarin sepakat sama Pak Fani, saya hanya kasih sedikit sharing bagaimana membuat lagu. Kalau tadi Pak Fani sudah membuat lagu dengan melodinya dulu, sekarang saya akan coba sharing dengan membuat liriknya dulu. Oke. Ini ya, mencipta lagu rohani dengan metode membuat lirik lebih dahulu. Sebenarnya sama saja dengan membuat melodi dulu, hanya saja dengan metode ini adalah dengan membuat liriknya yang lebih dahulu. Oke, kita pecahkan sedikit. Nah, saya hanya akan sharing. Biasanya saya kalau membuat lagu itu seperti apa. Dan tentunya sebenarnya saya lebih suka kalau membuat lagu itu melodi dulu. Ya, biasanya kebanyakan lagu saya itu melodi dulu. Tapi ada saat-saat di mana kita dituntut untuk membuat liriknya dulu. Misalnya lagu doa. Kalau kita bikin lagu doa Salam Maria misalnya, itu kita tidak bisa ganti. Jadi mau tidak mau kita harus membuat melodi dari lirik yang sudah ada. Atau mungkin lagu Bapa Kami itu ya. Baik, ini sedikit sharing dari saya. Kalau kita membuat lirik, yang pertama adalah kita harus siapkan lirik kalau kita bicara lagu rohani ya, siapkan lirik lagu rohani yang sesuai dengan iman Katolik tentunya. Karena kita Katolik ya. Lalu yang kedua, nah lirik itu nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian supaya mudah menyesuaikan dengan melodi. Ini nanti akan saya jelaskan ya. Sama nanti akan saya kasih contoh juga dengan lagu yang ada, lagu yang sudah saya buat. Lalu yang ketiga, itu buatkan melodi yang sesuai dengan lirik lagu.
Jadi nanti setelah mendapat lirik dan setelah kita bagi-bagi, kemudian kita buatkan melodinya. Nah, sekarang kita ini ya, lihat lebih jauh. Yang pertama tadi adalah siapkan lirik lagu rohani yang sesuai dengan iman Katolik. Nah, lirik ini sangat luas ya sebenarnya. Kita bisa dapatnya dari mana saja. Misalnya, kita bisa dapat dari doa umum Katolik seperti Salam Maria, kemuliaan, itu bisa kita buatkan. Bahkan tanda salib juga ada yang buatkan ininya ya, melodinya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa inspirasi membuat lagu dari doa umum saja, bisa. Lalu ayat-ayat kitab suci. Contohnya itu yang Tuhan adalah gembalaku. Banyak ya, banyak yang diambil dari kitab suci. Ya, dan tentunya itu tidak plek sama, itu bisa dikembangkan dari kitab suci, tidak harus sama. Tapi kalaupun mau sama, sebenarnya juga bisa dibuatkan. Ya. Lalu dari permenungan atau pengalaman rohani. Nah, ini biasanya lebih sering ya, lebih banyak kalau kita mendengar lagu-lagu pop rohani itu kebanyakan memang dari permenungan atau pengalaman rohani. Termasuk sebenarnya lagu persembahan hati yang itu yang disebutkan tadi, itu juga dari permenungan dan pengalaman rohani. Lalu ada terakhir adalah tema-tema khusus. Tema khususnya itu seperti ini ya, seperti tema lomba cipta lagu ini, ya, tema Komsos Hari Komunikasi Sosial Sedunia ya. Ya, ini temanya bisa kita ambil dan mungkin tema-tema lain juga banyak ya. Misalnya kita bikin tema tentang ada event apa gitu ya, kita bisa bikin dari situ. Baik, berikutnya yang kedua adalah membagi lirik ya menjadi beberapa bagian supaya mudah menyesuaikan dengan melodi. Kenapa perlu dibagi? Ya seperti tadi ya yang sudah dijelaskan sama Pak Fani. Lagu itu ada bagian-bagiannya. Seperti verse ayat itu ya, itu biasanya ayatnya itu bagian yang paling tensinya paling rendah, yang biasa saja maksudnya. Lalu sedikit lebih naik di pre-chorus, ya kan? Terus ada chorus, ya seperti ini sama seperti yang Pak Fani jelaskan tadi. Ini hanya saya tambahkan saja sedikit. Ada bridge dan chorus lagi. Dan terakhir ada koda, tapi koda posisinya di bawah ini nanti. Ya, jadi penting untuk membagi lirik itu menjadi beberapa bagian seperti ini. Dan biasanya yang kita tahu ya, dan yang kita sering mendengar lagu-lagu yang ada, itu puncak lagu itu ada di chorus. Dan apa yang mau disampaikan, yang paling pentingnya ada di chorus biasanya. Biasanya di chorus. Jadi kita harus tahu nih tema yang kita buat, liriknya itu kita buatkan di mana. Misalnya kita mau bikin intinya ada di dengarkan dengan telinga hati misalnya. Ya kita sebisa mungkin buatkan di chorus karena itu yang mau kita tonjolkan. Ya. Nah, lalu kalau saya biasanya membuat lagu itu dimulai dari chorus dulu. Saya lebih suka membuat dari chorus dulu. Jadi kita dapat dulu, kita maunya apa ini? Lagunya mau dibawa kemana? Jadi setelah dapat lagunya, baru kita bikin verse-nya atau pre-chorus-nya. Nah, bridge itu biasanya belakang kalau kita dapat ide lain. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita ini mulai dari verse ini ya. Seperti tadi sudah dijelaskan Pak Fani, ini bukan
pola yang apa namanya? Ini bukan pola yang wajib seperti ini bukan peraturan, tapi kita bisa membuat dengan variasi yang bermacam-macam. Misalnya, ada lagu yang cuma verse saja. Saya ada bikin lagu hanya verse saja, tidak ada ref-nya, tidak ada chorus-nya, tidak ada bridge-nya. Itu nanti saya kasih contoh itu. Karena apa? Karena itu sebuah doa Salam Maria itu pendek, jadi kita nggak akan saya tidak bisa membuatkan chorusnya. Jadi itu doa Salam Maria kan semuanya ini ya datar ya. Jadi saya buatkan hanya verse saja. Apakah itu boleh? Boleh, itu sah saja ya. Kemudian ada yang namanya pre-chorus. Pre-chorus ini sudah lebih tinggi sedikit tensinya, tapi tetap di bawahnya chorus ya. Dan ini biasanya dia mengantar ke chorus, dari verse ke chorus. Dan ini biasanya mengalami sedikit perubahan progresif chord ya, chord progresif ya. Lalu ada juga ke chorus. Pre-chorus ke chorus biasanya naik tapi belum sampai puncak biasanya. Padahal chorus itu kita tahu biasanya ini ya, biasanya udah paling atas. Nah, ada lagu yang hanya sampai 3 ini ya kan. Seperti tadi sudah dikasih contoh sama Pak Fani. Ada 3 ini. Dan kalau dirasa masih kurang, kita bisa tambahkan bridge. Bridge ini yang seperti Pak Fani kasih tahu itu bisa berupa progresi chord yang lebih tajam. Kemudian dia pengantar ke chorus yang paling tinggi ini. Namanya chorus ini cuma ini ya bagian sini, bagian sama. Cuma dia biasanya kalau ada bridge itu chorusnya itu sudah overtone atau modulasi. Gitu ya. Baik, setelah chorus itu biasanya ada koda. Kalau koda sih biasanya sudah di sekitar sini ya koda ya. Baik, ini hanya pengantar, nanti kita akan lihat lebih jelasnya dari lagu yang sudah dibuat. Nah, tadi setelah dipilah-pilah ya liriknya, kemudian kita buatkan melodi yang sesuai dengan lirik lagu. Yang perlu kita perhatikan biasanya style lagunya atau genrenya, temponya itu kita harus sesuai dengan liriknya. Misalnya kalau kita membuat lirik lagu Salam Maria, itu agak kurang cocok kalau kita bikin lagunya yang temponya cepat atau ngerok gitu ya. Itu jadi kurang pas gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan suasana liriknya. Kalau kita bikin lagu yang ada goyang untuk membawa kita untuk bergoyang, itu bisa yang lebih cepat. Nah, itu. Kemudian jiwa lagu. Nah, ini hampir sama dengan itu ya, jiwa lagu. Saya sebutnya jiwa lagu itu. Jadi melodi ya, melodi itu dia punya Pernah nggak Bapak Ibu kalau mendengar lagu itu selalu ada satu kesan yang didapat dalam hati. Misalnya kita mendengarkan lagu rohani itu ya, selalu ada kesan. Ya, misalnya semua baik. Kalau kita menyanyikan itu biasanya ada kesan tersendiri. Itu melodi, itu jiwa lagu namanya. Nah, jiwa lagu itu melodinya dengan liriknya harus nyambung. Misalnya lagunya lagu yang ceria misalnya, tapi kita bawakannya lambat atau syadu, itu jadi kurang cocok.
Ya. Berikutnya, nah, kita membuat melodi juga untuk menyesuaikan lirik, kita juga perlu perhatikan audiens. Ini kalau kita lebih ke lagu tema ya misalnya. Jadi kita harus tahu nih, lagu kita ini kira-kira nanti akan didengarin siapa? Siapa yang akan jadi penikmatnya? Misalnya kita mau penikmatnya itu anak-anak. Ya kita buat melodi dan liriknya juga harus sesuai dengan pola anak. Ya misalnya lagu yang sederhana, liriknya yang mudah dimengerti. Ya, dan liriknya anak-anak. Atau kita mau bikin lagu cinta, mungkin yang suka yang masih ABG mungkin ya. Yang masih cinta-cinta. Itu juga bisa ini ya, kita harus tahu kalau remaja itu model lagunya seperti apa, kita harus tahu. Terus kalau yang sudah dewasa itu model lagunya seperti apa kita harus tahu. Gitu ya. Biasanya kalau kita membuat lagu tema itu harus sebisa mungkin orang yang dengar siapapun itu bisa menyanyikan itu. Jadi akan mudah diingat. Ya, itu ya. Dan setelah semua ini, satu hal yang paling penting kita setelah buat lagu, ya selain tadi Pak Fani menyampaikan harus dievaluasi terus, satu lagi itu harus segera ditulis atau direkam. Karena kalau tidak biasanya lupa. Saya sering kali kalau ini ya, saya kalau berangkat kerja itu di jalan itu dapat ini lagi di jalan dapat inspirasi, begitu sampai di kantor lupa. Ya itu. Ya, makanya itu harus segera ditulis dan direkam. Dan tentunya nanti kalau misalnya ada perubahan itu ya diubah saja nanti. Yang penting ditulis atau direkam supaya diingat. Ya, ditulis dalam dalam bentuk not juga, ya notasi dan liriknya, atau direkam bagi yang mungkin tidak terbiasa menulis not. Kalau saya sih biasanya di ini ya, ditulis karena saya nggak bisa nyanyi. Ya. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk melihat bedah lagu sedikit. Ya, ini contoh lagu Salam Maria yang saya buat. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini tidak ada chorus, tidak ada bridge, tidak ada pre-chorusnya. Jadi hanya ada ayat. Tapi kalau doa Salam Maria biasanya ini ya, biasanya dinyanyikan kita doakan 3 kali Salam Maria. Dan saya buat juga tiga kali doa nyanyi lagu Salam Maria-nya diulang dengan ya. Jadi ini lagunya tidak ada pre-chorus atau chorusnya. Jadi hanya ayat saja. Tapi ayatnya juga dibagi ya. Jadi itu ada ada tensinya juga beda ya. Jadi yang pertama itu agak datar, kemudian di bagian sekarang itu di bagian intinya sekarang dan waktu itu agak naik. Baik, kita terusin lagi ya. Nah, ini
nanti menyangkut sedikit aransemen juga ya. Biasanya kalau aransemen, biasanya kita buatkan seperti ini ya, polanya ya. Jadi biasanya naik begitu, turun, ya, naik lagi biasanya ya. Aransemen seperti ini, naik lagi sampai nanti terakhir baru turun. Seperti itu polanya. Ya. Sama juga lagu ini juga ada polanya seperti ini juga. Itu nanti aransemen. Nanti kita akan bahas lebih banyak aransemen di minggu ke depan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini aransemennya sederhana ya, saya buat sederhana. Oke, itu contohnya ya. Saya tidak ini waktunya terbatas, jadi saya lewatin saja dulu. Kalau pengen mendengarkan boleh kunjungi YouTube promosi ini. Ya, baik. Sebenarnya intinya yang mau saya share hari ini adalah ini lagu ini. Ini adalah lagu yang saya buat untuk ikut lomba yang serupa di tahun lalu. Ya, walaupun belum sempat menang, tapi saya cukup bangga dengan hasilnya. Ya, ini bagaimana saya membuat lagu dari tema. Ini tema pesan Paus. Ya, ini saya kasih. Bentar. Ini pesan Paus pada tahun lalu yang seperti tadi sempat disinggung sama Romo Stephen. Datang dan lihatlah. Nah, seperti tadi saya cerita, jadi pertama kali yang saya buatkan melodinya adalah bagian yang besar ini, karena ini yang inti yang mau disampaikan, inti dari semua yang ini ya. Karena biasanya kalau dijadikan tema dengan tulisan besar, ini yang dibuatkan ini. Kemudian kalau cuma datang dan lihatlah itu kan kita berangkat dari pola yang sudah diajarkan sama disampaikan oleh Pak Fani tadi. Itu biasanya satu baris itu ada 4 akord, ya, 4 kali pindah chord. Nah, kalau saya buat seperti ini, kalau hanya datang dan lihatlah, itu paling cuma bisa buat 2 chord. Atau kalau dibuat panjang, itu jadi kurang menarik, karena kalau kita melihat dari isinya itu harusnya dia semangat ya, karena untuk datang dan melihat orang itu harus punya semangat, dan kita nggak bisa dengan lemah, udah jalan aja sudah capek gitu ya. Jadi kita harus punya membangunkan itu image yang seperti itu, feel yang seperti itu harus kita bangun. Jadi kita harus tahu dulu, datang dan lihatlah. Nah, dan ini berupa ajakan. Jadi saya membuat lebih semangat. Kemudian saya melihat lagi ada tema kecilnya ini. Tema kecilnya berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Nah, dengan ini saya melihat ini cukup untuk membuat 4 chord. Jadi saya coba. Jadi saya gabungkan
ini datang tadi kan cuma bisa dapat 1. Kemudian saya ulangi lagi supaya bisa mendapat 4 chord berjejer, 4 chord itu ya, polanya itu supaya dapat. Nah, saya buat. Itu saya butuh waktu lumayan lama ya, seharian itu untuk memikirkan melodinya ini. Jadi kita tidak bisa berharap untuk buru-buru juga kalau membuat lagu ya. Ada yang ada saat-saat kita tanpa kita cari pun inspirasi itu bisa datang. Tapi ada juga saat kita harus mencari, kita harus membayangkan, oh kita kalau dengan ini saya membayangkan ya, datang dari hal saya datang untuk melihat, untuk berkomunikasi dengan orang-orang itu ya, apa adanya tanpa ada apa ya. Kemudian setelah saya ini dapat, ini akhirnya dapat. Nah ini juga saya waktu itu inspirasi saya itu saya mencoba menganalogkan datang, itu saya mencoba lagu yang sudah ada. Itu dengan lagu yang sudah lama ya. Jalan serta Yesus. Nah, itu 2 chord pertamanya itu jadi inspirasi. Jadi akhirnya saya buatkan melodinya. Melodinya seperti apa? Nanti kita dengarkan sama-sama. Lalu saya gabungkan, ini sudah menjadi satu chorus. Setelah jadi chorus, saya lihat lagi ke lirik. Nah, kemarin kebetulan liriknya saya sempat bingung. Cuma kebetulan waktu itu ada yang seperti ini, yang dikotak-kotakkan waktu tahun lalu ya. Tahun ini juga ada, tahun saya perhatikan. Ini saya mencoba untuk jadikan verse-nya. Ini kan panjang. Oke. Seperti tadi Pak Fani bilang, ya, ini selalu diingat supaya ini. Kalau kita bikin pola chord itu biasanya ada 4 chord biasanya ya, tidak harus tapi 4 chord. Biasanya 1 chord itu kita ambil 1 birama itu bisa sekitar 5, atau kalau kita bikin setengah-setengah itu bisa 8 suku kata 1 chord gitu ya. Nah, ini saya juga kesulitan juga awalnya untuk membagi. Ini kalau gini bagaimana membaginya? Ya kan? Kita lihat di baris pertama saja ada berapa suku kata? 7 suku kata. Ini kalau kita bagi 4 baris ya, bagi 4 baris, 4 ya kan? Berarti dibaginya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kalau baris pertama ya. Kalau kita bicara baris pertama. Ini ada 7 suku kata. Dan ini 5. Ya, gimana ini? Kita nggak dapat seperti itu. Ya kan? Tapi kemudian, saya kasih ada sedikit trik ya. Jadi, kita bisa pakai yang namanya ini. Biasanya kalau ada nada, ya, misalnya ini ada sol, misalnya sol, mi, legato ya ini ya. Jadi 1 suku kata 2 not jadikan 1 suku kata. Itu bisa ya. Makanya yang di sini ada yang dia 1 not, dan ini ada yang 2 not jadi 1 suku kata. Seperti itu. Nah, melihat sendiri dengan berbagai pendapat itu suku katanya sama. Ya. Nah, sama, ini prosesnya sama dari ini sampai akhirnya saya dapat lagunya. Ayatnya. Nah, setelah dapat ayat saya coba nyanyikan itu. Ya, dinyanyikan dengan suara yang pas-pasan. Saya nyanyikan, dan ternyata terlalu pendek dan saya belum puas
masih kurang tajam ya. Akhirnya saya coba mencari lagi untuk dibuatkan bridge supaya dia naik. Nah, kemudian saya melihat yang bagian ini. Bentar. Mana tadi? Nah, bagian ini. Kita semua dipanggil. Nah, kemudian saya coba buatkan bridge dengan progressive chord dan bentuk yang sama sekali berbeda dengan yang atas dan chorusnya. Dan kemudian saya mencoba untuk di sini biasanya kalau dalam satu kalimat ada beberapa yang ditekan ya. Saya mencoba menekankan untuk pergi, melihat, dan berbagi. Dan saya bikin melodinya untuk bisa menekankan itu. Jadi setelah dapat berbagi, saya coba buatkan chordnya supaya bisa overtune, dan akhirnya kembali lagi ke chorus dengan puncak yang saya cukup puas ya, saya puas dengan hasilnya. Walaupun belum menang ya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Dan ini ya, saya buat melodinya yang mudah dinyanyikan. Ini mudah-mudahan apa yang saya rasakan, ini apa yang saya harapkan ini mudah dinyanyikan, itu bisa tersampaikan juga ya, mudah-mudahan. Soalnya, nah ini satu ini juga nih, satu tip juga, kalau punya anak atau di rumah punya anak atau saudara atau siapapun yang ada di rumah itu bisa dimintain pendapat juga. Jadi kira-kira ini gimana ini? Kita coba nyanyikan. Ini saya cobain ke anak saya. Jadi saya coba nyanyikan beberapa kali dan ternyata setelah beberapa kali dia langsung ingat dan dia ikut nyanyi. Itu kan berarti ya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, baik kita coba ya mendengarkan ini contoh. Ini waktunya sudah mau habis ya. Sudah mau jam 7. Baik.
Baik, itu ya, itu contohnya. Satu lagi terakhir, tip terakhir. Oke, bentar. Nah, jadi itu kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu apa namanya melihat itu refnya itu diulang, ya liriknya itu 2 kali diulang, ya. Nah itu sebenarnya satu trik juga. Kalau lagu itu biasanya, ini biasanya ya, tidak wajib dan bukan aturan, tapi biasanya kalau diulang-ulang itu akan mudah diingat. Kalau kita buat lagu hanya untuk dinikmati, untuk didengarkan, ada yang nyanyi nih, lagu-lagu pop untuk dengarkan, itu biasanya jarang diulang, itu biasa. Tapi kalau kita ingin lagu kita apa namanya mudah dihafalkan, ya diulang saja dengan tentunya dengan melodi yang sedikit diubah. Seperti itu. Oke. Saya kira sampai di sini saja dulu, Mbak Lisa. Oke, baik. Terima kasih, Mas Natalis. Iya, jadi rasanya udah lengkap ya, Bapak Ibu ya. Tadi kita udah belajar bagaimana struktur lagu, bagaimana membuat verse, chorus, dan sekarang dilengkapi dengan dari lirik ya, dari tema pesan Paus itu bagaimana kita mengutak-atiknya untuk dimasukkan ke dalam melodi, bagaimana melodi yang tepat dan bagaimana supaya akhirnya memuat rasa ya, memberikan rasa semangat yang dapat menjiwai lagu ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Fani dan Mas Natalis.